Oke, perkenalkan nama saya Andre Christian Surbakti, NIM 123 19 00 29. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UI dan UX. Yang pertama, desain. Bagaimana cara mendesain UI dan UX? Pendahuluan, sebuah desain pada UI dan UX harus memiliki beberapa kriteria seperti ini. Yang pertama, cinta pada pandangan pertama. Maksudnya, salah satu kriteria yang penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik. Nah, ketika orang melihat tampilan dari mungkin website atau aplikasi yang kita buat, seseorang tersebut harus tertarik pada pandangan pertama. Nah, yang kedua, yang harus dimiliki oleh perancang tampilan, yaitu jiwa seni yang memadai dan mengetahui selera user atau pengguna secara umum. Karena kita harus mengetahui selera user secara umum, maksudnya karena kita mendesain aplikasi atau website bukan untuk diri kita sendiri, tetapi akan dipakai secara umum. Nah, yang ketiga, membuat pencadangan data. Seorang perancang tampilan harus mendokumentasikan semua kerjaan yang telah dia kerjakan selama ini sebagai bahan evaluasi pembuatan tampilan yang baru atau memperbaiki tampilan sebelumnya. Nah, mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan website dan aplikasi? UI dan UX dikatakan sebagai salah satu kunci sukses sebuah produk. Kira-kira kenapa? Karena survei dan riset yang menunjukkan bahwa UI dan UX sangat penting pada produk. Kita lihat yang pertama, mengapa UI dan UX sangat penting? Karena menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain pada user experience, Anda dapat membuat sebuah produk dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Salah satu perusahaan yang telah membuktikan keberhasilan dari mendengarkan kebutuhan pengguna adalah ISBN. ISBN berhasil meningkatkan 35% pendapatan website mereka setelah mendesain ulang homepage dengan pendekatan user experience. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Produk dengan tampilan yang buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Riset dari .com Infoway atau DCI mengatakan 62% pengguna menguninstall aplikasi di ponsel mereka karena tampilan berantakan dan sering terjadi error. Namun, bila produk yang Anda tampilkan menarik dan mudah digunakan, pengguna akan puas menggunakan produk Anda. Kepuasan pengguna akan membuat produk Anda tetap digunakan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis Anda mendesain UX dan UI dan UX yang baik, maka tidak hanya memberikan pelayanan optimal para pelanggan. Secara tidak langsung, Anda berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. Desain UI dan UX yang baik akan membuat pengguna terkesan dengan tampilan awal dan mudah menyelesaikan kebutuhan di website tersebut. Pengunjung juga akan lebih mudah melakukan conversion dan pembelian. Nah, setelah kita tahu bagaimana pentingnya UI dan UX, sekarang kita akan melihat bagaimana UI dan UX yang baik. Bagaimana cara merancang UI dan UX yang baik. Nah, UI atau user interface yang baik. Yang pertama harus konsisten. Konsistensi mendesain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi yang kita buat. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk kita. Mereka juga akan lebih familiar dengan produk-produk yang kita desain karena desainnya konsisten atau tidak macam-macam seperti itu. Yang selanjutnya harus responsif. Tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat. Misal, kita membukanya di PC atau desktop. Juga harus kompatibel jika dibuka melalui smartphone atau gadget yang lain.
Hal itu agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile. Dengan begitu, pengguna bisa tetap mengakses website atau produk Anda di mana saja dan kapan saja. Kemudian harus jelas dan ringkas. Tampilan website Anda harus terlihat jelas dan ringkas agar pengguna dapat memahami informasi aplikasi atau website Anda. Kemudian intuitif. Desain yang intuitif secara sederhana artinya mudah dimengerti secara natural. Pengunjung jadi dapat dengan mudah memahami flow website Anda tanpa perlu membutuhkan sebuah manual book. Kemudian kontras warna yang baik. Pemilihan warna dalam desain interface sangatlah penting karena kontras warna yang baik akan mempermudah pengguna membaca dan memahami informasi. Informasi terstruktur, desain UI atau user interface yang baik tidak hanya harus mudah, namun juga mudah untuk digunakan. Dengan menampilkan informasi yang terstruktur, informasi akan lebih mudah dipahami oleh pengguna, tidak hanya asal meletakkan gambar, icon, ataupun tulisan. Desain seperti ini akan membantu pengguna untuk bisa lebih fokus dan cepat menyelesaikan kebutuhannya. Kemudian, bagaimana UX yang baik? Yang pertama, mudah digunakan atau usability. Mudah digunakan artinya pengguna bisa menggunakan fitur aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort yang berlebih, memiliki nilai valuable, atau bernilai, atau memiliki nilai berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika produk tidak dibutuhkan oleh pengguna, produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga, meski produk tersebut mudah digunakan. Kemudian, mudah untuk didapatkan atau adoptability. Sebuah produk yang bernilai seharusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh, sehingga pengguna bisa dengan mudah untuk memulai menggunakan produk tersebut. Kemudian, kesukaan atau desirable. Istilah ini berkaitan dengan perasaan emosi tertentu. Misalnya, pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk tertentu. Nah, kemudian bagaimana contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi dan website? Untuk memperdalam pengetahuan kita untuk mendesain UI dan UX, di slide-slide selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh produk yang telah menerapkan desain UI dan UX. Di sini kita mengambil contoh aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar makanan, barang, dan lain-lain. Desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari penggunanya. Penasaran dengan bagaimana UI dan UX Gojek? Yuk kita simak selengkapnya. Yang pertama, user interface. Desain animasi yang menarik. Konsep desain Gojek sangat menarik atau friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia. Dalam aplikasi, misalnya, animasi desain seperti gambar di bawah ini. Nah, desain tersebut diadaptasi dari realitas hubungan friendzone. Gojek mengadaptasi gambar tersebut sebagai pesan notifikasi ketika pengemudi membatalkan pesanan. Kemudian, penggunaan icon. Aplikasi Gojek didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Jika ingin memesan GoRide, pengguna hanya tinggal mengklik ikon motor. Ingin memesan makanan atau minuman, tinggal klik ikon sendok, garpu. Ikon-ikon Gojek ini akan jadi lebih mudah dikenali oleh pengguna. Penggunaan ikon ini juga membuat pengguna mudah mengenali fitur-fitur dari Gojek. Pengguna jadi lebih cepat menyelesaikan kebutuhannya. Dengan begitu, pengguna akan lebih puas dengan menggunakan aplikasi Gojek. Konsistensi desain. Tampilan layout ketika layanan ini hampir sama. Yang membedakan hanyalah ikon motor untuk memesan GoRide, GoSend, dan ikon mobil untuk pesan GoCar. Desain yang konsisten membuat pengguna jadi lebih familiar dengan setiap fitur. Pengguna pun jadi lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ini konsistensi desain. Jika diperhatikan, desain tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda. Misalnya layout pada fitur GoRide, GoSend, dan juga GoCar. Tampilan layout
Ketiga layanan ini hampir sama. Yang membedakan hanyalah ikon motor untuk memesan GoRide, GoSend, atau ikon mobil untuk memesan GoCar. User Experience atau UX. Fitur yang tersedia sangat useful artinya sangat berguna. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para penggunanya, seperti GoRide, ojek motor, GoCar, taksi mobil, dan GoFood, pesan antar makanan. Terbukti Gojek telah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Wow, alur penggunaan mudah. Dari segi kenyamanan, pengguna Gojek menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural. Mari simak flow dari fitur GoRide berikut ini. Nah, alur pemesanan mudah dilakukan, misalnya pengguna ingin memesan GoRide. Pengguna cukup klik ikon motor, selanjutnya pengguna hanya perlu mengisi lokasi tujuan di kolom pencarian dan lokasi penjemputan. Secara otomatis akan muncul hasil rencana perjalanan Anda lengkap dengan biaya pemesanannya. Kemudian, kemudahan ini membuat pengguna dapat memesan GoRide tanpa effort yang berlebih. Terlebih terdapat fitur tombol dan copy wording di setiap langkahnya untuk menggiring alur pemesanan. Nah, sekian untuk pemaparan saya tentang UI dan UX. Kalau ada salah-salah kata atau penyampaian atau materi yang kurang lengkap, mohon maaf. Sekian, terima kasih.